Oke, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bahwa kekhawatiran itu tidak perlu. Yang kita perlukan adalah perasaan takut. Dan sekarang kita akan membahas apa yang terjadi pada orang yang khawatir, pada orang-orang yang mengalami anxiety. Jadi begini, kita perlu merasa takut, tapi tidak perlu merasa khawatir. Ketakutan itu adalah terhadap sesuatu hal yang real terjadi, atau kemungkinan terjadinya sangat besar. Misalkan pesawat. Tantangan terbesar dari pesawat apa? Jatuh kan? Takut jatuh itu wajar. Karena dari situ disediain radar. Ada radarnya. Jadi tahu kalau seandainya terjadi kecelakaan pada pesawat, dia bakal mendarat di mana. Kalau main di laut disediain pelampung. Kemudian kalau main di darat, alat-alatnya seperti baling-balingnya, kemudian rodanya dipersiapkan agar bisa mendarat. Ini ketakutan. Jadi ingat yang sebelumnya bahwa 80% hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Jadi yang kemungkinan terjadi hanya 20%. Nah, ini yang harus kita takutkan. Jadi jangan diabaikan. Kalau diabaikan justru kita akan teledor. Yang jadi masalah adalah bagi orang-orang anxiety, dia kecenderungan memikirkan 80% yang kemungkinan terjadinya tidak ada. Jadi kemungkinan terjadi, kalau kita membayangkan sebuah kecelakaan gitu ya, bakal terjadi kecelakaan yang mengerikan gitu. Kecelakaan gitu luar gitu. Kemungkinan terjadinya itu antara 15-20% dong. Sisanya yang 80% apa? Kekhawatiran. Yang menjadi masalah ketika kita khawatir, kita justru tidak akan mempersiapkan, tidak akan berpikir sebagaimana orang yang sedang takut. Kita tidak akan sigap sebagaimana orang yang takut. Kenapa? Yang pertama adalah orang yang khawatir sering kehabisan energi. Jadi otak kita itu ukurannya kecil banget, cuman segini. Ini kalian dua kepala tangan digabungin, itu ukuran otak kita, dan itu menghabiskan 20% energi dari seluruhan tubuh. Bayangkan kalau itu terus-menerus digunakan. Sementara orang yang khawatir, orang yang anxiety itu cenderung terus berpikir. Mereka apa? Overthinking. Jadi setiap waktu mereka ngabisin 20% energi tubuh, 20% energi tubuh, 20% energi tubuh. Lama-lama ya habis energi tubuh, nggak ada lagi di tubuh. Itu kenapa? Ketika kita khawatir berlebihan, kita overthinking, kita kehabisan energi. Yang jadinya apa? Yang jadinya kita nggak sigap ketika ada memang sebuah bencana yang harus ditangani. Itu yang pertama. Kita kehabisan energi karena overthinking. Yang kedua, orang yang anxiety selalu khawatir. Kecenderungan ketika menghadapi real keadaan ini, mereka bukannya beraksi tapi mereka malah panik. Berapa banyak orang yang anxiety, anggap saja dia anxiety sama ada yang ketemu orang gitu kan, ketemu seseorang terus kayak ketakutan, nggak karuan. Ketika dia bertemu sama orang itu nggak bisa ngomong, malah panik, beku dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Pertama karena energinya sudah habis, yang kedua otaknya nggak jalan. Orang yang terus-menerus khawatir otaknya nggak jalan ketika benar-benar menghadapi masalahnya. Itu kenapa kekhawatiran itu udah nggak kita perlukan. Kita perlu takut, tapi kita nggak perlu khawatir. Entah orang di sana mungkin akan mengatakan kita perlu khawatir, cuman secukupnya, bisa jadi. Tapi yang perlu saya tekankan bahwa sangat mungkin ada perbedaan kata, tafsir kata di situ antara panik dengan khawatir dengan takut. Bagi saya adalah takut
adalah reaksi kita ketika benar-benar menghadapi bahayanya. Seperti sekarang COVID-19. Khawatir boleh nggak? Aku bilang enggak. Takut boleh nggak? Iya, boleh. Kalau kalian khawatir, kalian stres, imun kalian turun. Overthinking. Dan kalau seandainya tiba-tiba di sekitar kalian ada orang yang benar-benar kena COVID, kalian akan panik. Itu orang yang khawatir. Tapi kalau kalian takut gimana? Beli hand sanitize. Ngelihat YouTube gimana caranya dokter membasuh tangannya. Sebetulnya apa aja yang harus dibersihkan di rumah. Itu ada perbedaannya. Jadi mungkin bagi orang lain akan mengatakan, jangan takut, cuman kita khawatir sedikit. Gak usah terlalu panik juga gitu. It's okay, penafsirannya it's okay. Tapi bagi saya, ketakutan adalah efek yang muncul ketika kita benar-benar menghadapi suatu bahaya. Kekhawatiran adalah efek yang muncul ketika kita membayangkan suatu bahaya akan terjadi di masa depan kepada diri kita. Jadi ada perbedaan. Stay di yang 20%. 80% kemungkinannya nggak terjadi, nggak bakal terjadi. Stay yang di 20%. Nah sekarang bagaimana kalau umpamanya kita menghadapi situasi yang mungkin saja di masa depan kita akan mengalami sebuah hambatan. Gunakan caranya pesawat. Kalian pengen apa? Pengen bangun usaha? Pengen bangun usaha gitu, bakso. Oke. Cari 20%-nya. Yang pernah dicari apa? Diatur keuangannya. Keuangannya stabil apa enggak? Terus sistemnya, bikin sistemnya. Apakah sistemnya bisa dilakukan dengan baik atau enggak? Terus human capitalnya. Apakah orang-orang ini bisa kita andalkan atau tidak? Coba cari perlahan. Dan ini yang perlu saya garis bawahi. Kalian sangat mungkin mengalami kesulitan. Jadi sesuatu yang kalian pikir tidak terjadi, mungkin terjadi. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada tapinya. Tapi selama pikiran kalian tenang, kalian akan menemukan solusinya. Ini yang perbedaannya. Jadi kalian mungkin, saya sudah memikirkan semua resikonya, yang 20% saya sudah pikirkan. Ini kita katakan resiko saja. Resiko. Saya sudah memikirkan 20% resikonya. Cuman ada hal-hal yang saya pikir nggak bakal terjadi, tapi terjadi. Ya, tapi orang yang berpikir dengan tenang akan lebih mudah menemukan solusinya daripada orang yang anxiety. Itu kenapa kalau orang yang sedang anxiety mengalami masalah, itu seperti jatuh ke sumur. Orang yang sedang anxiety mengalami masalah jatuh ke sumur. Kenapa? Karena sudah overthinking, panik, dan se-anxiety-nya kamu pikirin semua kekhawatiran, kamu pikirin semua masalah yang mungkin ada di depan, itu pasti ada masalah yang miss. Pasti ada masalah yang sebelumnya kamu nggak pikirin, pada akhirnya kamu kena juga, jatuh juga. Pasti ada. Sementara orang yang hanya memikirkan resiko biasanya kayak orang jatuh di jalan aja, tuh kesandung bangkit lagi. Karena mereka tenang. Sebetulnya yang bikin ini adalah antara sumur sama lubang kecil ini itu ada di mental kita. Ketika orang yang tenang mengalami sebuah masalah, secara mental dia akan mencari jawaban untuk masalah tersebut. Ketika seorang anxiety jatuh ke dalam sebuah masalah, dia akan berpikir pertama kali, saya sudah memikirkan semua resikonya, ternyata saya tetap jatuh. Kayaknya percuma saya bangkit lagi. Jadi sebetulnya masalahnya ada di mentalnya. Dan kita akan bahas bagaimana cara untuk menenangkan mental ini agar kita bisa terlepas dari anxiety.